Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sayang pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan semangat dalam belajar. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar nanti ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan kalian cepat diberikan kepahaman. Ibu pimpin ya, kalian ikutin dari rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah mempersiapkan buku matematika, buku tulis, serta alat tulisnya? Nah sayang, untuk pagi ini kita akan belajar tentang volume, limas, dan kerucut. Sudah siapkah semuanya? Setelah belajar, kalian diharapkan dapat menentukan volume limas segi 4 dengan benar. Di samping itu, kalian diharapkan juga dapat menentukan volume kerucut dengan benar. Sayang, mari kita amati, ada 4 benda. Benda apakah ini? Iya, pintar sekali. Untuk benda pertama dan kedua itu adalah contoh benda berbentuk kerucut. Ya, seperti kerucut kan, maka bendanya berbentuk kerucut. Selanjutnya, untuk gambar nomor 3 dan 4 itu adalah contoh benda berbentuk limas. Paham sayang ya? Untuk bangun limas sesuai dengan sisi alasnya. Karena ini sisi alas memiliki 4 sisi, maka disebut limas segi 4. Mari sayang, kita kenal terlebih dahulu bentuk-bentuk limas. Ada limas yang sisinya berbentuk segitiga, namanya limas segitiga. Yang kedua, ada limas yang sisinya ada 4 sisi, baik persegi maupun persegi panjang, maka disebut limas segi 4. Dan selanjutnya, paham ya sayang, karena alasnya berbentuk segi 4, maka disebut limas segi 4. Berikutnya ada limas yang alasnya memiliki 5 sisi, maka disebut limas segi 5. Ada juga limas yang alasnya berbentuk segi 6, maka disebut bangun limas segi 6. Nah, sekarang kita akan menentukan volume limas segi 4. Gambar di samping ada sebuah kubus. Ya, masih ingat kan sayang? Jika kubus dibagi berdasarkan diagonal ruangnya, akan kita temukan 6 buah limas. Mana saja sayang? Limas bagian atas, limas bagian bawah, limas bagian samping kanan samping kiri, dan limas bagian depan dan belakang. Ya, paham ya? Nah, dari situ kita simpulkan bahwa volume limas segi 4 sama dengan 1/6 dari volume kubus. Sampai di sini paham ya? Jadi, setelah kita tadi membelah kubus, dapat kita simpulkan bahwa untuk rumus volume limas segi 4 merupakan, nah yang hijau-hijau itu perhatikan sayang ya, ada tinggi limas. Tinggi limas itu dari titik puncak sampai bagian alas bagian tengah. Ya, yang di samping itu ada 2S, itu bacanya sisi kali sisi. Mengerti ya? Dapat kita tulis volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus sama dengan 1/6 kali sisi dan kali sisi. Masih ingat kan kemarin kita volume kubus ya? Sisi
kali sisi sama dengan 1/6 kali sisi. Nah, tadi kan kita udah ngebelah ya. Yang di tengah-tengah kubus itu, nah yang tadi itu S yang di tengah itu 2 kali tinggi. Bisa juga kita bagi dengan angka 2 sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume 5 segi 4 sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi. Atau volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Paham sayang ya? Nah, untuk contoh soalnya, gambar di samping ada sebuah limas dengan sisi alas sepanjangnya 16 dan 14 serta tinggi limasnya 21. Yang ditanyakan berapakah volume bangun ruang di samping. Kita tulis terlebih dahulu diketahui 5 segi 4 dengan ukuran tinggi 21 cm. Sisi pertama 16 cm dan sisi keduanya adalah 14 cm. Yang ditanyakan berapakah volume 5 segi 4? Selanjutnya kita selesaikan. Kita tulis dulu volume 5 sama dengan 1/3 kali sisi pertama kali sisi kedua kali tinggi. Sama dengan 1/3 kali 16 kali 14 kali 21. 21 kita bagi dengan 3. 21 bagi 3 dapat 7. Jadi hasilnya 1568 cm kubik. Mengerti sayang ya? Untuk soal yang kedua seperti gambar di samping ya, diketahui ya, bisa kalian lihat. Perhatikan sayang ya, dicermati baik-baik. Terlebih dahulu kita tulis rumusnya. Jangan lupa langkah pertama selalu tulis rumus. Yang kedua kita masukkan angka-angkanya. Angka mana yang dapat disederhanakan? Yaitu angka 9 dengan angka 3. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Jadi volumenya adalah 1728 cm kubik. Untuk selanjutnya kita akan menentukan volume kerucut. Jika diperhatikan gambar di samping itu terdiri dari 5 segi banyak. Jika kita perhatikan 5 segi banyak, jika dibagi-bagi akan terbentuk bangun seperti kerucut. Nah, untuk menentukan volume kerucut, kita tulis ya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya kita tulis sama dengan 1/3 kali pi kali r kali t. Terus gimana kalau kamu nggak kerja, Mas? Gimana dengan nasib kita? Tenang ya. Insya Allah ada jalan keluar. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan bangun di samping. Hitunglah volume bangun di samping. Kita tulis terlebih dahulu diketahui kerucut dengan ukuran jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Untuk yang pertama, kali kita kerjakan yaitu kita tulis R sama dengan 7 cm, T sama dengan 20 cm, dan kita gunakan pi 22/7. Setelah itu kita hitung dengan rumus volume kerucut.
Perhatikan sayang, yang pertama kita tulis rumusnya, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Ya, perhatikan ya. Karena 24 itu bisa dibagi 3, maka dicoret. 24 dibagi 3 hasilnya 8, sehingga diperoleh volumenya 1232 cm kubik. Nah, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambarnya. Hitunglah volumenya. Seperti biasa, yang pertama kita tulis dulu kerucut dengan ukuran jari-jari 5 cm dan tingginya 12 cm. Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka gunakan pi 3,14. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan terlebih dahulu kita tulis rumusnya. Rumusnya apa sayang? Volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh hasil volume kerucut sama dengan berapa? Ya, karena 12 bisa dibagi 3, kita bagi 12 dengan 3, hasilnya 4, sehingga diperoleh hasil akhir volume kerucut sama dengan berapa sayang? Ya, pinter, 314 cm kubik. Mari sayang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Seperti yang telah kita pelajari tadi, untuk volume limas dengan alas segi 4, volumenya 1/3 kali luas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka luas alasnya sisi kali sisi. Nah, untuk bangun yang kedua, untuk volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t. Ya, paham ya semuanya sayang ya? Ya sayang, dalam belajar kalian harus bersungguh-sungguh, termasuk belajar kali ini dalam mempelajari volume bangun ruang. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai hal yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Sebagaimana firman Allah, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukurannya, dengan serapi-rapinya. Ya, semuanya sudah diatur sayang oleh Allah dengan ukuran yang sangat rapi. Nah, hendaklah kita semua dalam membuat suatu karya harus diperhatikan sayang ukurannya, agar diperoleh hasil yang maksimal. Mengerti semuanya ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih sayang untuk semangat belajarnya hari ini. Ibu cukupkan sekian ya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.